Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Ya, ini dia si Redmi Note 12 4G. Handphone yang nggak disangka-sangka nih ya. Karena bukan rumor sih, di global sana chipset yang dipakai tuh harusnya lebih powerful dari produk yang Indonesia ini. Ini masih 4G yang Redmi Note 12 versi Indonesia ya. Snapdragon 685. Kalau yang versi yang global sana kan atau di India lah, itu kan udah 5G. Snapdragon 4 Gen 1. Oke, jadi ini Redmi Note 12 ya. Kemarin udah gue tayangin video unboxing, tes gaming, sama ya perekaman kameranya sama video tipis-tipis lah. Sekarang kali ini gue kamera ini aja ya, kita buat syuting kamera POV kayak gini aja ya. Gue mau ceritain pengalaman gue sih ketika gue pakai si Redmi Note 12 4G ini. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang mau gue sharing ke kalian. Kita mempersingkat waktu aja daripada videonya lama-lama kepanjangan. Yang penting poin intinya kalian dapat. Di sini gue jelasin dulu untuk yang enak-enakan dulu nih ya. Kelebihannya dulu dari si Redmi Note 12 4G ini. Oke, jadi kelebihan yang pertama itu yang menurut gua ini yang jadi nilai selling point juga sih buat di generasi tahun ini dari Redmi Note 12 series ini. Redmi Note 12 ini desainnya yang menurut gua fresh banget. Nah, kalian lihat aja nih. Ini serba kotak loh sekarang loh. Kalau Redmi Note 11 tahun kemarin kan bagian back case-nya atau back cover-nya ini, bagian belakangnya ini, dia kan masih ada melengkung ya, curve ya, bagian samping kanan kirinya. Tapi kalau yang Redmi Note 12 ini yang generasi tahun 2023 ini udah flat loh untuk bodinya tuh. Tuh, kalian lihat ramping, nggak ada lekukan-lekukan di bagian belakangnya. Jadi sisi kanan kirinya itu udah flat, kotak. Fresh lah desainnya, atas bawahnya juga flat, kotak, depannya juga datar, belakangnya juga ya pokoknya fresh lah, intinya serba mengotak. Belum lagi BAM kameranya ya ikut-ikut BAM kamera tahun-tahun ini sih sebenarnya tuh, yang hanya kotak segini aja sih, tapi dia nampung ada tiga BAM kamera. Tuh, BAM kameranya bulat, terus tiga lubang, tiga lensa kamera. Yang satu ini dia LED flash ya. Ada tulisan Redmi di bagian belakangnya. Warna birunya juga yang menurut gue ini cakep, birunya biru-biru kayak awan-awan langit gitu. Birunya biru bukannya metalik tapi lebih ke arah ngedove. Tapi kalau di geser-geser gini juga kelihatan kayak metalik dikit. Di bagian sisinya juga biru juga sama tuh. Ya, jadi menurut gue yang pertama itu Redmi Note 12 ini kelebihannya desainnya itu udah fresh banget sih ini. Terus kelebihan yang kedua yaitu layarnya ini menurut gue Redmi Note 12 ini tajam cuy, bening. Asli, ini kan resolusinya AMOLED nih. AMOLED, terus refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Coba kita lihat dulu di sini ya. Tampilan. Nah, di sini refresh rate-nya itu udah 120 Hz. Jadi kita scroll nih, ini kita di luar dari konteks kencang-kencangan ngebut-ngebutan ya. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, kenyamanan sehari-hari nih, sekedar scroll kayak gini aja tuh udah enak. Contohnya gue scroll IG nih. Kayak misalkan scroll IG juga udah enak gitu. Tuh. Enak 120 Hz ya. Kalau yang tahun kemarin kan masih di 90 Hz aja tuh. Ini udah 120 Hz, jadi buat scroll, pengoperasian HP-nya tuh sehari-hari tuh enak gitu. Belum lagi layarnya udah tajam banget. Asli, ini menurut gua layarnya sih juara sih. Tajam layarnya asli. Tuh, kayak lihat video-video kayak gini aja tuh udah tajam, asli bening banget ini layar, beneran dah. Tuh, ini hitamnya itu peket khas layar AMOLED tuh. Ya kan? Boleh lah kalian adu nih Redmi Note 12 tuh. Seger banget, ini jeruknya lagi bulan puasa. Tuh. Gila tuh. Bulir-bulir airnya juga. Dalam kondisi gelap kayak gini memang hitamnya pekat khas layar AMOLED banget. Bukan AMOLED yang ecek-ecek gitu kayak si brand-brandnya dari si paling MediaTek itu. Jadi ini menurut gue udah cakep layar asli. Refresh rate 120 Hz, layarnya juga cakep. Nih lihat aja gambar api nih. Hitamnya pekat, warna merah-merahnya tuh, kebiru-biruannya juga dapet. Ya kan? Intinya layar di Redmi Note 12 ini menurut gue jadi salah satu yang terbaik sih. Mantap, cakep layarnya. Nah, terus di yang ketiga, yang menurut gue kelebihan yang menjadi Redmi Note 12 4G ini enak lah, itu dari segi UI-nya. Sekarang gue nggak tahu kenapa MIUI 14 tuh lebih friendly aja gitu buat keseharian kita gitu.
lebih enak aja gitu, scroll juga smooth, lebih enak, enteng. Ya memang iklan itu ya nggak bisa dipungkiri sih, setiap kita buka aplikasi bawaan dari Xiaomi atau MIUI-nya ini memang tetap masih ada iklan. Cuman makin kesini makin friendly aja, apalagi Android-nya di sini udah mana nih? Android-nya di sini udah Android 13. Ini udah software paling terbaru sih di sini. Kita cek dulu, nih dia nih. Nah, jadi udah Android 13. Ya menurut gua udah makin kesini MIUI itu makin friendly. Pengoperasiannya enteng. Padahal ini RAM yang gue pakai ini cuman RAM yang 6GB aja, bukan yang 8GB. Nih, kita lihat lagi tuh. RAM 6GB aja plus 2GB untuk virtual RAM. Ini bawaannya emang gini. Snapdragon 695 tuh. Cakep gitu. Pengoperasiannya juga makin smooth, makin enak, buka tutup aplikasinya tuh. Makin enak pokoknya. Dan RAM 6GB aja menurut gua ketika kita buka recent app, ini nggak terlalu yang reload gitu, masih dalam bawaan sebelum kita tutup. Ngerti kan maksud gue ya? Jadi nggak nge-reload di awal gitu, kayak misalkan gue buka YouTube, nah masih tetap tampilan yang sebelum kita tutup. Gitu. Padahal RAM-nya cuma 6GB. Menurut gue MIUI sekarang, MIUI 14 terbaru Android 13 itu makin kesini makin friendly, enak untuk pengoperasian sistemnya ketimbang versi-versi lalu MIUI 13, MIUI 12, MIUI 11 itu yang makin parah sih itu. Oke, jadi MIUI-nya udah makin segar sekarang. Terus yang keempat itu fitur-fiturnya itu masih ada semua di Redmi Note 12 4G nih, dan fitur-fiturnya juga berguna sih buat gue ya, nggak tahu buat kalian. Kayak semisal NFC ya udah jelas lah untuk ngecek saldo itu masih ada. Remote AR Blaster juga nih masih ada. Ini untuk kalau kalian mager nyari remote nggak tahu kemana, pakai aja sih Redmi Note 12 4G ini. Terus colokan jack 3,5 mm juga masih ada untuk kalian yang masih pakai headset untuk main game atau dengar lagu. Headset colok ya itu masih ada. Fitur-fiturnya masih lengkap sih, enak. Pokoknya intinya ini fitur-fitur semua masih kepake buat tahun-tahun sekarang ini. Terus yang kelima, kelebihan yang terakhir, ini yang gua rasain sendiri ya, dan menurut preferensi menurut gua, ini main gamenya sih masih relevan banget sih. Asal kalian nggak setting yang push rata kanan, tapi di bawaan settingan bawaannya ini aja masih enak banget untuk dimainin. Apalagi refresh rate-nya udah 120 Hz. Kayak misalkan main Genshin Impact aja nggak usah muluk-muluk, setting rata kiri aja masih playable banget dimainkan. Belum lagi game yang lagi fenomenal sekarang nih, si Car X-Street tuh masih nyaman banget dimainkan ini. Ya settingan bawaannya aja juga masih ya bisa lah settingan dapat 30 fps. Masih ngacir aja gitu main Car X-Street. Belum lagi kayak semisal PUBG Mobile, kalian kalau mau main pakai gyroscope juga udah enak banget. Gyroscope-nya ini bukan software ya, tapi hardware punya. Jadi geser-geser itu udah langsung satset aja kalau kalian biasa tipikal main gamingnya pakai gyroscope. Belum lagi game-game kayak Mobile Legend, Free Fire itu sikat abis dah. Mobile Legend aja bisa settingan mentok rata kanan, bisa ultra loh. Kurang apa lagi coba Redmi Note 12 Pro ini. Memang sih chipsetnya ini bukan chipset yang kita harap-harapkan. Chipset yang kita harapkan kan Snapdragon 4 Gen 1 tuh yang dirilis di global atau di India. Tapi di Indonesia ini masih pakai chipset Snapdragon 685. Ya walau Snapdragon 685 asal nggak kita setting muluk-muluk mentok rata kanan sih, ini masih playable banget untuk dimainkan Snapdragon 685 di Redmi Note 12 4G. Nah tadi itu ada 5 kelebihan ya dari Redmi Note 12 4G ini. Sekarang kita yang nggak enaknya nih. Kurang lebih di sini ada 3 sih yang menurut gua nggak enak di Redmi Note 12 4G ini sih. Yang pertama langsung aja, ini speaker downgrade parah, downgrade abis. Di Redmi Note 10, Redmi Note 11 kita dapat dual speaker, ya kan? Ini kan speaker nih. Nah di Redmi Note 12 ini kita cuma dapat single speaker aja, di bagian atas nggak ada speaker, cuma ada lubang jack 3,5 mm sama AR Blaster. Tuh. Jadi speakernya ini ya elah cuman single aja, jadi suatu penurunan drastis sih menurut gua. Padahal kenapa nggak dikasih dual speaker aja gitu? Toh cuman ya lah speaker gitu, kasih aja kanan kiri. Udah gitu satu speakernya nggak yang kenceng parah lagi, masih kategorinya tuh masih pelan.
Ya jadi menurut gua udah kameranya single cuman satu aja, udah gitu suaranya nggak terlalu nendang. Ya udah itu menurut gua yang jadi salah satu yang menurut gua hal simple tapi dibuat fatal gitu. Jadi speakernya sih cuman ada single speaker aja. Terus nggak enak yang kedua itu ya kualitas fotonya di 50 megapiksel di Redmi Note 12 ini ya biasa aja sih, kayak HP generasi sebelumnya si Redmi Note 10 atau Redmi Note 11 yang harganya 2 jutaan sih. Ya karena sensor yang dipakai juga si Redmi Note 11 sama Redmi Note 12 ini ya sama-sama pakai sensor Samsung. Ya mau gimana, kualitas hasil fotonya pun ya sama aja kayak Redmi Note 11 yang dirilis tahun kemarin. Sebenarnya fotonya sih yang enggak yang buruk hancur gimana sih, yang enggak. Cuman masih dikategorikan ya masih kurang lah ya, masih kurang banget gitu untuk di harga 2 jutaan kayak gini. Masih banyak kamera-kamera bagus. Apalagi video callan, hancur parah loh video callan di Redmi Note 12 4G ini. Video callannya tuh masih kategorinya burik sih menurut gua. Tapi jadi sayang banget sih Redmi Note 12 yang harusnya dibenerin gitu. Dari Redmi Note 11 kan udah kelihatan jelas burik tuh. Di Redmi Note 12 kenapa nggak dibenerin gitu? Kenapa tetap pakai sensor yang sama? Harusnya ada peningkatan dikit kan jauh lebih baik gitu. Ya balik lagi sih, spek disamain, tetap harga ditekan ya biar nggak lebih dari 3 juta mungkin sih kayak gitu. Tapi kalau menurut gue ya jelas sayang aja sih video callan masih burik kayak gitu di Redmi Note 12 4G. Terus yang ketiga itu harga 2,9 juta untuk yang varian RAM 8GB, tapi nggak bisa ngerekam 4K. Kamera depannya juga nggak ada AIS-nya lagi atau Electric Image Stabilisasinya untuk buat record videonya ya. Jadi ini ya menurut gua bener-bener masih kayak tahun kemarin aja sih. Masih belum bisa memenuhi ekspektasi tuh. Beda sama si Redmi Note 10. Redmi Note 10 itu udah bisa 4K loh. Tapi Redmi Note 11 atau Redmi Note 12 ini cuman bisa di 1080p aja 30 fps. Jadi kalau kalian yang biasa main handphone pakai kamera dan pengen hasil kualitas yang jauh lebih tajam, bisa di zoom, itu 4K ya nggak ada di Redmi Note 12 ini. Cuma bisa 1080p 30 fps. Belum lagi kualitas perekaman video kamera selfie-nya juga ya begitulah pokoknya. Intinya untuk kamera tuh nggak banget di Redmi Note 12 ini. Tapi kalau kalian mau incar performa pemakaian kesehari-harian aja sih, ya Redmi Note 12 4G ini sih enak aja dipakai sehari-hari gitu sih. Jadi menurut gua 3 kekurangan itu yang nggak bisa Xiaomi Indonesia rubah gitu. Di Redmi Note 11 juga keadaannya kayak begitu. Di Redmi Note 12 juga ya kayak gini juga. Dan semakin parah tadi yang gua bahas speakernya yang cuman satu aja. Jadi ya udah. Ini dia Redmi Note 12 4G kelebihan dan kekurangannya. Menurut kalian gimana nih? Atau kalian ada tambahan lagi untuk kelebihan dan kekurangannya? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya pada video gue kali ini. Ya udah segitu dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.